Bismillahirrahmanirrahim. Lalu mukjizat apa yang diberikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang beliau banggakan adalah Al-Qur'an. Mukjizat-mukjizat yang lain, mukjizat yang aneh-aneh, itu tidak dibanggakan oleh Rasulullah. Seperti Rasulullah membelah bulan. Rasulullah mengeluarkan air dari jarinya. Tidak dibanggakan oleh Rasulullah. Tetapi yang dibanggakan oleh Rasulullah adalah mukjizat Al-Quran. Dan hanya mukjizat ini yang masih terlihat sampai sekarang. Kalau mukjizat yang lain, ini hanya yang sejaman dengan Rasulullah saja yang bisa melihatnya. Dan itu pun tidak semua. Hanya orang-orang yang kebetulan pada saat itu dekat dengan Rasulullah saja. Sedangkan Al-Quran sampai sekarang masih bisa dirasakan oleh umat, masih bisa dilihat oleh umat. Makanya Al-Quran sangat dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah aja bangga, kenapa kita tidak bangga? Seharusnya kita pun bangga memiliki Al-Quran. Kalau kita bangga memiliki Al-Quran, seharusnya kita mempelajari Al-Quran, membacanya setiap hari. Kan ada one day one juz, satu hari satu juz. Sebagai bentuk kita bangga terhadap Al-Quran. Mempelajari tajwidnya, mempelajari tafsirnya juga. Kenapa Al-Quran dibanggakan oleh Nabi? Karena Al-Quran bisa dilihat oleh manusia sampai akhir zaman nanti. Sampai manusia terakhir nanti. Tidak terbatas. Lalu apa buktinya bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat? Buktinya Al-Quran tidak bisa dikalahkan. Nabi Musa melemparkan tongkat menjadi ular. Padahal ahli sihir pun merubah tongkatnya menjadi ular juga. Tapi tongkat-tongkat mereka kalah oleh tongkatnya Nabi Musa. Kenapa? Karena tongkat Nabi Musa ini adalah mukjizat, sedangkan tongkat ahli sihir itu adalah sihir. Tidak bisa dikalahkan mukjizat itu. Termasuk Al-Quran tidak bisa dikalahkan. Dan sampai sekarang Allah masih menantang. Bagi siapa saja yang tidak percaya bahwa Al-Quran maknanya adalah kalam Allah, silahkan buat yang seperti Al-Quran. Dan sampai sekarang belum ada yang bisa membuat seperti Al-Quran. Jangankan satu surat, satu ayat pun tidak ada yang bisa menirunya. Berarti kalau Al-Quran itu tidak bisa dikalahkan, ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu betul-betul datang dari Allah, bukan ucapan manusia. Karena kalau datang dari manusia masih bisa dipalsukan. Hadis Nabi datang dari manusia, yaitu Rasulullah SAW. Makanya hadis itu banyak yang palsu juga. Masih bisa dipalsukan. Kenapa? Karena datang dari manusia. Tapi Al-Quran tidak bisa dipalsukan. Jangankan satu ayat, beberapa huruf saja dirubah dalam Al-Quran langsung ketahuan. Itu buktinya bahwa Al-Quran maknanya adalah kalam Allah. Jadi hadis itu kalamnya dari Nabi. Karena dari Nabi masih bisa dipalsukan. Tetapi Al-Quran itu kalamnya dari Allah. Maka karena kalamnya dari Allah, maka tidak bisa dipalsukan. Terus apa perbedaan dengan hadis Nabi? Hadis juga sama, wahyu dari Allah. Maknanya wahyu dari Allah. Kalimatnya dari manusia. Makanya masih bisa dipalsukan. Jadi hadis ini yang dari Allah maknanya saja. Sedangkan kalimatnya dari Rasulullah SAW atau dari manusia. Kemudian Al-Quran ini turunnya ada kalimatnya dan juga ada maknanya. Ini sudah saya bahas dalam bab apakah Al-Quran makhluk atau tidak. Silakan buka lagi. Saya akan tulis linknya di deskripsi. Maknanya yang disebut dengan kalam Allah. Yang mana tidak ada yang tahu seperti apa itu kalam Allah. Hanya Allah saja yang tahu kalam Allah. Begitu juga dengan kalimatnya. Itu pun datang dari Allah. Diciptakan oleh Allah. Karena kalimatnya dibuat oleh Allah, maka tidak ada manusia yang bisa menyerupai kalimat seperti di dalam Al-Quran.
Makanya tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dirubah, walaupun hanya beberapa kalimat saja. Karena kalimatnya datang dari Allah juga, maka kalimat yang ada di dalam Al-Quran itu tidak ada campur tangan manusia sama sekali. Allah mewahyukan makna Al-Quran dan juga Allah mewahyukan kalimat apa yang harus keluar dari Rasulullah SAW. Jadi maknanya dan juga kalimatnya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya baca Al-Quran itu walaupun kita tidak ngerti, kita dapat pahala karena kita membaca kalam Allah. Sedangkan hadis, saya ulangi, maknanya dari Allah, sedangkan kalimatnya dari Rasulullah SAW. Dan Nabi itu memiliki julukan Al-Jawami'il Kalim. Apa itu Al-Jawami'il Kalim? Al-Jawami'il Kalim adalah orang yang ketika berbicara, bicaranya ringkas tapi maknanya luas. Itu hebatnya Nabi. Makanya hadis-hadis Nabi kalimatnya simpel, kalimatnya pendek tapi penafsirannya bisa banyak. Itulah hebatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, hadis bisa ditiru. Makanya banyak yang palsu. Ya, karena lafadznya dari manusia. Tetapi Al-Quran tidak bisa ditiru. Berarti ini menunjukkan bahwa Al-Quran betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan betul-betul bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat yang sangat dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mafhum ikhwan? Yang betulnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salahnya dari kebodohan saya, kekurangan saya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.